Halo guys, balik lagi di Rubik IPA, Ruang Bicara IPA. Ya, bersama di sini gua Ella sebagai host yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. By the way, gue pastinya nggak sendiri ya. Di sini gue bareng. Halo, siapa namanya? Ya, kenalin ya, nama gue Amalia Dewi. Jadi gue adalah mahasiswa semester 3 dari jurusan Pendidikan IPA FKIP Untirta. Ya, di sini gue bakal ngobrol sama Dewi. Ngobrol apa sih kira-kira? Ngobrolin apa tuh, Dew? Tahu nggak? Apa ya? Enggak dong. Iya, di sini kita bakal ngobrol santai mengenai si Dewi ini waktu SMA itu ikut organisasi atau enggak sih, terus kayak pengalamannya gitu, kayak gitu. Nggak di ini aja sih SMA aja. Nanti kita bakal ngerambat ke waktu kuliah juga kayak gitu. Iya Dewi, lu waktu SMA tuh ikut organisasi apa aja sih? Ya, jadi guys kita cerita ya, kita sharing aja nih. Jadi pas SMA gue tuh ikut Paskibra sama ikut OSIS. Iya, di Paskibra lu ngapain aja tuh kira-kira? Ya seperti yang kalian tahu ya guys ya. Jadi di Paskibra itu ya latihan gitu, PBB gitu. Oh, itu lu berapa lama gitu itunya latihannya? Kalau setiap seminggu gitu? Oke, kalau waktu itu gue tuh termasuk angkatan COVID ya. Iya, COVID. Jadi itu tuh latihannya seminggu tuh 1 kali guys. 1 kali, ya. Kan COVID tuh ya, pasti mau pakai maskernya juga sih. Jadi iya, jadi pas datang tuh pertama emang pakai masker, tapi pas latihan fisik itu dilepas ya. Masa sih push up sit up pakai masker gitu? Iya juga sih, masa sih kayak gitu ya. Kalau di tadi di Paskibra tuh selain kayak gitu ya, lu ada ngapain gitu, keluar apa gimana gitu? Iya, kalau misalnya di Paskibra itu tuh ada tahapan-tahapannya. Jadi ada balon pas, ada capas, ada pasba, sama ada apa ya, yang Paskibranya gitu loh. Jadi balon pas tuh bakal calon Paskibra. Kalau capas tuh calon Paskibra. Terus abis itu pasba tuh ada Paskibra baru. Nah, abis itu barusan kayak jadi Paskibranya gitu. Oh, jadi kayak panitia apa? Ada tingkatannya gitu sih. Iya, ngerti. Itu lo di Paskibra tuh gimana sih, kayak dapat pengalaman apa aja gitu? Kalau di Paskibra tuh ngelatih mental sih ya. Mental gimana tuh? Ya namanya Paskibra sih ya fisiknya dapet, mentalnya dapet gitu tuh. Kayak punya nggak kayak pengalaman berkesan banget yang lu inget sampai sekarang, yang mungkin ya kenangan yang paling melekat di Paskibra tuh? Jadi kalau Paskibra itu naungannya kabupaten gitu ya, kayak kabupaten, kota gitu. Karena gue kabupaten ya, jadi Kabupaten Serang itu tuh kadang kalau misalnya ada balon pas nanti itu dikumpulin, kalau nggak capas gitu, nanti dia tuh di kabupaten gitu, kayak misalnya di Pendopo gitu, ada capas, kayak misalnya bakalan ada penerimaan capas gitu di Pendopo gitu. Jadi nanti semua sekolah itu bakalan di situ gitu. Jadi bakalan rame. Nah, itu kadang digilir juga sih. Pernah di Keramat gitu. Terus waktu itu juga ada kegiatan yang di Petir, di Cikande gitu, Ciruas. Jadi kayak bakalan jadi tuan rumahnya gitu. Oh iya, ngerti. Tadi kan lu juga selain Paskibra ya, dia kan ikut OSIS. Nah, lu di OSIS ikut apa aja? Kayak di divisi apa gitu? Ya, kalau di OSIS gue waktu itu ikut 2 periode. Wah, 2 periode. Kayaknya di HMJ bakal 2 periode juga deh. Aduh. Di periode pertama gue tuh jadi bendahara 2. Di periode kedua gue jadi Medkominfo. Wah, cocok banget. Sekarang di HMJ Medkom. Iya, Medkom juga nih. Oke, gue ceritain aja kali ya. Iya, coba ceritain. Jadi pas kelas 1 itu tuh gue daftar. Nah, alhamdulillahnya keterima dan itu jadi bendahara 2. Terus pas kelas 2 juga gue daftar lagi tuh
gue kan kalau misalnya di OSIS tuh kan ada tahapan-tahapannya ya. Iya. Jadi ada tes tulis, tes wawancara, sama tes debat. Banyak juga ya. Abis itu barusan pengumuman tuh. Nah, abis pengumuman itu ada LKS, latihan kepemimpinan siswa. Oh, jadi kalau di SMA tuh LKS, kalau di kuliah tuh LK ya. Iya, sama-sama latihan kepemimpinan guys. Iya. Nah, kalau periode yang kedua gue tuh udah diumumin, dinyatakan diterima gitu kan. Oh, jadi tuh lu ngikutin tahapan lagi tuh enggak? Kalau Ikut, di jadi itu kan abis tes tulis, tes wawancara, tes debat, abis itu pengumuman tuh diterima enggaknya. Setelah itu barusan LKS gitu. Jadi LKS-nya 2 kali deh. Enggak, 1. Jadi kalau misalnya habis diterima itu barusan ikut LKS. Iya. Kan kalau di kuliah kan ikut LK-nya dulu barusan ikut HMJ-nya kan. Kalau misalnya di SMA itu dia pengumuman dulu, nanti habis pengumuman diterima enggaknya barusan ikut LKS. Iya, jadi kalau udah kelas 1 nih udah ikut LKS lagi kan? Ikut LKS. Terus jadinya di kelas 2 ikut LKS lagi? Iya, ikut 2 kali gitu. Gue kira 1 kali doang gitu loh. Cuman pas udah pengumumannya itu gue gak lanjut tuh, kayak ada beberapa hal gitu ya yang memutuskan gue buat nggak ikut gitu. Terus udah tuh nggak ikut, akhirnya gue nggak ikut LKS tuh. Jadi gue udah berhenti di situ. Jadi nggak lanjut lagi. jadi masuk Petkom dong? Enggak. Awalnya terus pas ada tuh kayak namanya kayak perekrutan kedua gitu tuh. Oh, ada ini. Ada perekrutan kedua. Gimana tuh? Nah, pas itu gue ditawarin tuh sama temen gue, karena temen gue tuh dia tuh jadi waketum. Orang dalam. Dia enggak gitu. Terus dia nawarin kayak yang, "Ini ada rekrutan yang kedua, lo mau ikut enggak?" gitu. Terus setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya gue mau ikut deh, lumayan buat nambah pengalaman gue juga gitu kan. Akhirnya gue ikut deh. Nah, itu waktu itunya ya? Deketan itunya, kayak pendaftaran laginya. Iya, tapi dia tuh belum LKS juga. Udah LKS, udah. Tapi dia tuh nanti mau apa ya namanya, serah terima jabatan gitu tuh, tapi belum serah terima. Nah, itu ada perekrutan lagi. Iya, dan teman gue tuh nawarin, "Dia mau ikut nggak, ada perekrutan yang kedua nih," gitu. Terus kata gue kayak yang, yaudah deh, ikut lagi gitu, lumayan kan nambah pengalaman. Dan ditempatin di Medcom gitu. Di Medcom jadi apa? Maksudnya kayak koordinator apa gitu? Enggak, gue jadi anggota. Megang apa? Kayak ada nggak? Kayak kan kalau di Medcom sekarang tuh ada yang megang IPA, ada yang megang ini itu, di situ ada nggak? Enggak sih, kalau di situ bareng-bareng. Bareng-bareng. Jadi kalau yang senggang ya dia ngerjain apa gimana? Oh, kebetulan gue waktu itu dapet ini apa ya? Radistis. Apa radistis? Radistis itu adalah radio OSIS Mancis. Oh, kayak gini. Iya. Wah. Jadi, tapi enggak, itu cuma suara doang. Oh, suara itu dibikin doang. SG gitu. Terus ada kayak sesi-sesinya gitu. Ada kalau misalnya ada sesi apa ya, gue lupa deh, dadu kalau nggak salah, dari, untuk, dan ucapan, kayak yang manifest gitu. Oh, jadi tapi dari ini ya, dari si ini suara gitu. Iya, tapi cuma suara doang. Terus abis itu ada apa ya, lagu gitu loh, kalau ada yang request lagu gitu. Oh iya. Itu gue tampilin lagunya gitu. Tampilnya di IG? Iya, di IG. Bukan kalau SG. di SG? Iya, di SG. Bukan kayak di speaker gitu? Enggak. Di SG. Oh, di SG. Iya. Udah nih, kita udah ngebahas soal lu. Coba kalau di kuliah gimana? Kalau di kuliah gue juga ikut HMJ. Iya, HMJ. Tadinya sih gue nggak mau ikut HMJ. Kenapa tuh? Kayak yang di SMA gue tuh udah capek gitu loh guys. Kayak pulang malam juga gitu kan. Terus ada tuh tete gue, kata tete gue, masa sih deh, katanya 4 tahun di kuliah tapi nggak mau ikut. Iya juga sih ya, katanya nggak mau ikut HMJ gitu. Ya udahlah, gue ikut lagi. Waktu itunya gimana pendaftarannya? Pendaftaran biasa sih, ternyata di HMJ juga ada tesnya. Cuman kalau di HMJ tuh lebih cepet gitu, cuman ada tes wawancara. Iya sih. Tapi menurut lu meskipun cuma wawancara doang, lebih susah HMJ apa sih waktu SMA itu? Lebih SMA sih. Soalnya kalau SMA tuh kadang wawancaranya ada yang sama alumninya. Oh iya toh. Iya. Wow. Jadi
manggil beberapa alumni gitu yang senggang lah gitu buat ngewawancarain. Itu lebih tegang sih. Soalnya itu tuh pertamanya gue terjun di organisasi itu pas SMA. Awalnya sih alasan gue ikut organisasi karena pas SMP tuh gue cuma ikut PMR ya, dan itu tuh ikut-ikutan gitu. Iya, ikut-ikutan. Terus pas gue SMP, gue tuh ngeliat kayak ada alumni-alumni yang dateng gitu loh pas kayak kepramukaan yang nginep gitu loh. Tertarik kali lu ya? Iya, kayak gue ngeliatnya, wah alumni-alumni pada datang, gue juga pengen deh gitu. Jadi alumni yang datang-datang. Iya. Soalnya pas gue udah lulus SMP, kayak yang gue tuh malu buat ke SMP lagi. Iya sih, gue juga. Soalnya gue nggak ngerasa kenal banyak gitu pas di SMP. Tapi pas setelah gue di SMA, gue tuh ngerasain itu loh. Jadi pas gue lulus SMA nih, pas gue udah kuliah, gue tuh masih diundang-undang. Iya, kadang masih suka ke SMA. Kayak waktu itu gue ikut pas demo eskul gitu. Ikut gue juga nonton. Apa kayak ikut juga gitu? Enggak sih, ikut ngeliat aja. Terus kayak kegiatan Paskibra juga gue ikut gitu. Terus kayak sempat kayak lomba gitu, gue pernah ikut juga. Nontonin. Buat nonton kayak buat nge-support adik kelas gitu ya. Jadinya pas gue jadi alumni, oh ternyata gini ya, gue punya alumni dianggap punya tempat, bukan punya tempat gimana ya, gue nggak malu gitu loh pas ke SMA lagi gitu, apalagi pas dikenal juga kan sama guru gitu. Kan iya kan. Kalau di HMJ lu gimana? Perasaannya di HMJ? Kalau di HMJ seneng sih ya, karena tadinya gue udah ikut organisasi juga, jadi gue udah nggak kaget gitu loh sama yang namanya kumpulan gitu loh. Pulang malam ya? Pulang malam gitu udah nggak kaget. Tapi malu gimana responnya? Ya tadinya sempat nanya sih, pas kan ada formulir tanda tangan gitu sih, terus kan nanya mau ikut HMJ deh, katanya kan iya, terus katanya pulang malam dong, iya pulang malam. Udah resiko ya pulang malam mah. Iya gitu deh. Apalagi ya? Kalau lu sendiri gimana nih? Apanya? Pernah ikut nggak organisasi gitu? Kalau di SMA gue nggak pernah ikut sih, tapi pernah ikutnya Mapala. Cuma itu nggak bener-bener nyoba-nyoba gitu kali ya? Cuma latihan biasa gitu loh, nggak nyampe naik gunung kayak gitu sih. Di SMA itu doang, gue nggak ikut organisasi kalau di SMA. Tapi sempat tertarik gitu nggak sih? Nggak tahu ya, gue kan COVID ya, gue nggak terlalu banyak tahu informasi gitu kan tentang itu kayak gitu. Waktu juga kan ini ya, gue tuh kayak di apa ya, asrama, bukan asrama sih, apa namanya sih, gue lupa lagi. Lupa ini, tinggal di situnya, tinggal di sekolahnya. Bukan di asrama, pondok ini, pondok Salapi gitu enggak? Oh iya. Itu tuh kurang gitu sih itunya sama ini kayak organisasinya gitu. Oh iya, punyanya itu jadinya kayak dilarang-larang kayak gitu. Jadi gue nggak ikut. Ya yang pertama ya pasti di HMJ gue ikut organisasinya kayak gitu. Oh gitu. Ya sih, soalnya kita tuh angkatan COVID ya. Iya, tapi jadi waktu itu pas gue kelas 1 itu kan masih angkatan COVID kan. Terus waktu itu tuh mau apa ya, serah terima jabatan. Nah itu tuh kan pakai seragam kan. Gue tuh sempet seneng karena teman-teman gue belum ngerasain pakai seragam, tapi gue udah ngerasain. Kok gitu? Iya dong, soalnya kan sekolah kan belum masuk. Oh ya, ngerti. Ada sertijab gitu, sertifikat jabatan. Jadi kan gue kan ikut OSIS, jadi gue ke sekolah gitu. Iya sih. Pakai seragam di rumah aja ya. Terus gue pakai seragam, merasa seneng dong. Yang lain belum pakai seragam, gue udah gitu. Iya sih, benar. Terus tapi lu punya nggak sih kayak di HMJ sama di sekolah tuh kesamaannya gitu? Kesamaan ya kayak kesannya gitu sih. Ya kalau misalnya ikut organisasi tuh pengalamannya bagus sih ya. Jadi kita tuh nambah relasi gitu kan. Terus kita juga dikenal gitu tuh. Iya, kan kalau misalkan di sekolah kita dikenal sama guru. Nah di kuliah juga dikenal sama dosen gitu. Walaupun gak semua tapi ada sih gitu. Soalnya pas di kampus juga kayak
ini anak KMJ ya gitu. Dikenal tahu anak KMJ, jadi jangan lupa masuk KMJ yang nonton ini. Awas ya kalau anak 24 yang nonton ini tapi nggak tertarik untuk nonton KMJ. Ikut KMJ. Ikut guys, lumayan buat nambah pengalaman, terus buat nambah public speaking juga sih. Iya, kalau benar, kata benar. gue mah. Gue tuh tadinya malu sih sebenarnya. Apalagi gue nih, Makanya malu pas banget. SMP gue tuh nggak ikut apa-apa karena gue malu. Tapi pas SMA gue ayo berubah gitu loh. Iya. Jadi gue ikut organisasi buat nambah pengalaman, terus ngelatih gue juga gitu. Jadi nambah berani lah. Oke guys, karena tadi kita udah ngobrol banyak nih sama si Dewi tentang organisasi yang diikutin di SMA sama di kuliah. Pasti untuk buat kalian nih yang mau ikut organisasi jangan takut, karena di organisasi itu pasti bakal dapet banyak banget pengalaman gitu kan. Terus soft skill kalian bakal diasah di sana. Udah gitu kita juga bakal dapet relasi gitu kan. Pokoknya kalian jangan takut deh ikut organisasi, meskipun itu ada banyak plus dan minusnya, oke? Ya, makasih juga buat Dewi nih yang udah nemenin kita di podcast kali ini. Iya, sama-sama. Iya. Makasih ya. Sampai jumpa di Rubik IPA berikutnya. Oke, dah.